Happy cuan sobat investor semuanya, baik ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan membahas, sebuah hal yang berbeda dari blockchain ya. Blockchain seperti kita ketahui adalah salah satu teknologi masa depan yang, sekarang sudah mulai diaplikasikan ya, suka tidak suka, eee, perkembangan dari blockchain ini akan, eee, tetap berlanjut ya. Jadi salah satu kegunaan dari blockchain adalah NFT ya. NFT ini adalah non fungible token ya, dan salah satunya dia bisa digunakan untuk, game ya. Ya untuk, permainan, game. Dan ini yang saya kenalkan di sini adalah salah satu game NFT yang sangat, menjanjikan, di mana kita tidak seperti dulu lagi ya, ketika kita bermain game kemudian, kita hanya just for fun. Tapi kalau, game NFT itu kita bermain game, kemudian kita mendapatkan cuan dari permainan game tersebut ya. Kenapa? Karena, ada reward yang diberikan dalam bentuk token ya, atau NFT ini, non fungible token ya. Jadi, token-token ini sebagai reward para pemain game tersebut untuk mendapatkan cuan dan bisa diuangkan ini ya. Nah, ini salah satu yang saya contohkan nanti, di episode-episode berikutnya saya akan memberikan, game NFT yang lain dan kali ini yang saya perkenalkan adalah ini, Splinterland ya. Splinterland ini adalah salah satu game NFT yang sudah, cukup teruji ya, jadi sudah sejak dari tahun 2018 dan sampai sekarang dan penggunanya sudah, banyak di berbagai negara. Dan seperti kita ketahui juga Axie Infinity itu adalah salah satu dari game NFT yang, cukup berkembang pesat, cuman sekarang, terlalu mahal ya untuk modalnya untuk masuk di Axie Infinity dan akhirnya muncul game NFT-NFT yang lain yang bermunculan. Tapi kita juga harus berhati-hati, dalam memilih game jangan sampai nanti kita, eee, memilih game yang, tidak sesuai sehingga modal kita tertahan dan tidak mendapatkan cuan. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan adalah Splinterland. Splinterland ini adalah permainan, eee, kartu ya, permainan kartu di mana, kita bertanding dengan lawan-lawan kita yang juga memiliki susunan kartu berbeda-beda. Nah, Splinterland ini berasal dari, sebuah cerita legenda kuno ya, di mana Splinter ini adalah, sebutan dari monster ya. Dan, para monster tadi memiliki perbedaan masing-masing berdasarkan elemennya. Ada elemen ada earth ya, atau life, kemudian ada elemen, fire elemen, ada water elemen, kemudian ada death elemen dan, ada, eee, life ya, life elemen. Dan ada juga yang netral elemen. Nah, kita bisa memainkan berbagai macam kartu tersebut berdasarkan, komposisi terbaiknya. Nanti saya akan, bahas satu persatu itu ya, tadi nggak cukup kalau hanya dalam satu video saya bahas ini ya. Ini ya, jadi, ini salah satu contoh simbol elemennya. Nah, dan, event yang terdekat kali ini adalah untuk Splinterland adalah dinamakan dengan Chaos Legend ya. Jadi ini adalah, event yang dinanti-nantikan oleh para pencinta Splinterland. Di mana kita di sini ketika kita bermain ya kita, punya komposisi kartu yang, cukup menang terus maka kita akan mendapatkan ini, diisi ya. Diisi ini adalah dark energy crystal yang bisa kita dapatkan dari bermain Splinterland ini. Ya kemudian juga ada, eee Splinterland token ya ini ya yang saya tunjukkan. Nah ini
Ini adalah Splinterland token yang bisa kita staking ya. Jadi ini staking ini semacam kayak, jadi ketika kita diisi, maka kita tiap hari akan dapat, SPS atau Splinterland token. Dan, ini nanti bisa kita klaim harian berdasarkan power yang kita miliki, collection power yang kita miliki ini ya perhitungannya ya. Jadi dapat airdrop. Airdrop-nya ini, ada perhitungannya di sini berdasarkan collection power, diisi liquidity pool dan sebagainya, cutback, pot dan sebagainya ya. Dan ini masih lama ya, jadi berlaku untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita bisa, eee, menghasilkan dua dua token di sini ya, token PEC dan token SPS. Kemudian SPS-nya ini kita bisa staking. Jadi staking itu adalah nama lain dari, deposit ya. Kita depositkan kemudian kita mendapatkan, eee, persentase dari staking tersebut. Ini yang, ya seperti ini, tiap hari kita bisa klaim dan kita staking lagi kemudian, kita bisa gulung koinnya menjadi, semakin banyak. Itu untuk, game ini. Jadi kita setiap hari dikasih reward diisi ya, kalau kita menang maka diisinya semakin banyak, termasuk juga level kita semakin tinggi maka diisinya juga semakin banyak dan dari diisi ini kita menghasilkan SPS. Kemudian di sini juga ada kredit. Nah, kredit ini untuk membeli spellbook ya, ini saya bukakan ya di sini untuk kredit. Nah, ini kredit ini kita bisa beli, eee, dari ini modal ya, jadi, spellbook untuk, game ini kita memulai kita modalnya, $10 untuk, membeli spellbook ya. Kemudian spellbook itu maka kita akan diberikan card gratis ya, card gratis yang playable buat buat kita untuk bertanding dengan lawan-lawan main yang lain. Nah ini, untuk kredit ini kita bisa beli melalui PayPal ya, kalau yang punya akun PayPal, atau kita bisa beli dengan menggunakan cryptocurrency yang lain ini, Pay with Crypto. Jadi, ada banyak, jadi kita mau diberikan keleluasaan di sini. Mulai dari Ethereum, Bitcoin bisa ya, Litecoin, kemudian Binance, WAX, EOS, Tron, dan sebagainya kita bisa beli sesuai dengan, jumlah, jadi kita bayarnya pakai kripto, itu bisa. Nah seperti itu ya, secara garis besarnya jadi modal $10 untuk beli spellbook kemudian diberikan kartu card yang gratis. Kalau kita pengen kartu yang, eee khusus yang, memiliki, eee, apa, skill khusus maka memang harus beli ya dan, tetapi jangan dilihat dari situnya, ketika kita punya kartu-kartu yang bagus, maka kita bisa, kemungkinan chance untuk menang itu besar sekali. Nah ini salah satu adalah punya saya ini ya, akun saya tunjukkan, salah satu gameplaynya ya, dan ini adalah salah satu yang, kombinasi card saya yang cukup cukup, cukup bagus ya, cukup bagus sehingga saya mendapatkan kemenangan yang cukup telak ya di sini ya. Jadi seperti itu cara mainnya, jadi ketika kita tahu kombinasi, card yang bagus maka kita akan, mudah menang. Nah ini ya saya tunjukkan, saya replay. Nah ini ya, ya ini adalah, lawan saya dia, menggunakan, eee, water element ya, water element dan, komposisi card-nya seperti ini ya. Ini adalah summoner-nya, Obel ini, akunnya dia, kemudian ini summoner-nya adalah yang, bernama Aldrich ini ya. Ini adalah summoner-nya. Nah kemudian, summoner itu membawa, monster-monster yang, eee, disusun sedemikian rupa, ya.
Ini susunan punya, musuhnya, kemudian ini adalah punya saya. Nah, ini adalah punya saya pakai summoner ini ya, Oswell namanya, kemudian di situ saya membawa, susunan monster yang saya bawa seperti ini. Saya coba jelaskan satu persatu ya, summoner saya ini memiliki, keistimewaan dia bisa mengembalikan serangan magic, kepada lawan yang menyerang ya. Jadi dia bisa magic reflect. Nah ini adalah kemampuan summoner-nya. Kemudian yang di bagian depan ini namanya adalah, eee, tank ya. Ini adalah tanknya. Tank ini adalah yang pasang badan. Jadi tank ini saya pakai, Haunted Spirits ya, ya jadi dia memiliki kemampuan untuk bisa heal, jadi dia bisa, eee, menyembuhkan dirinya, setiap round ketika dia, life-nya berkurang ya, nyawanya berkurang. Kemudian dia mendapatkan kemampuan khusus Magic Reflect dari, summoner saya. Ya, jadi dia punya 2 keunggulan. Kemudian kalau kita lihat ini angka ini adalah, yang atas bagian kiri ini adalah mana ya, jadi, jumlah yang dibutuhkan, untuk jadi setiap pertandingan itu ada mana tertentu yang ditetapkan. Lalu ini adalah, kemampuan untuk menyerang dari garis depan, ini ya, jadi kemampuan menghancurkannya dia dari garis depan saja itu 2, kemudian yang ini magic attack-nya, dan ini adalah nyawanya, dan ini adalah elemennya. Jadi, saya memakai elemen dead element. Nah, kemudian, di baris kedua, ini adalah second tank saya ya, second tank saya yang bernama Bone Golem. Dia memiliki kemampuan void ya, jadi mengurangi damage dari magic attack dan kemudian dia juga memiliki magic reflect yang dari summoner-nya. Jadi memilih summoner itu penting. Summoner-nya harus punya kekuatan atau memiliki skill tertentu, ability tertentu. Nah, ini sesuai dengan, yang saya jelaskan tadi, ini adalah, melee attack, jadi menyerang ketika dia berada di paling depan. Lalu ini adalah shield-nya atau perisainya dan ini adalah nyawa dan ini adalah kecepatannya ya, kecepatannya ya. Ya, kecepatan itu penting ya, kecepatan dan magic attack. Lalu di baris, ketiga saya menggunakan, monster dengan kemampuan sneak ya. Sneak itu adalah bersembunyi. Jadi dia menyerang secara, eee, tersembunyi ya jadi dia bisa menyerang, monster yang berada paling depan dari baris kedua atau ketiga, ya. Ini skeleton assassin namanya. Nah, kemudian di sini juga ada warna di situ ya, warna itu menunjukkan, eee, rarity dari kartunya. Kalau, seperti ini warnanya biru itu artinya rare, kartunya kartu rare. Juga gitu. Kemudian yang berikutnya, yang di baris ketiga dari depan itu saya memakai Twisted Jester. Ini memiliki kemampuan snipe ya, jadi snipe itu sniper. Jadi dia bisa, menembak, secara akurat dari baris kedua atau baris ketiga ya, dan dia memiliki kemampuan yang dimiliki Magic Reflect dari summoner-nya. Lalu yang berikutnya ini yang baris ke belakang, itu saya tempatkan di situ Undead Creature, itu dia juga sneak attack ya, tapi, life-nya tidak terlalu tinggi, maka saya taruh di belakang. Dan kemudian yang paling belakang saya, memakai yang namanya Venari Bonesmith. Ini memiliki kemampuan life leak ya, jadi, eee, setiap damage yang dialami oleh monster lawan, maka monster ini akan mendapatkan tambahan satu life. Nah, ini juga, kemampuan yang spesifik dan ini kombinasi yang sangat bagus dan ini adalah magic attack ya. Kalau yang awan ini namanya magic attack, saya ralat tadi ya, yang ini
ini kecepatannya. Jadi kecepatan itu menentukan semakin tinggi, maka monster tersebut akan memiliki kecepatan yang cepat. Jadi sulit untuk dipukul oleh lawan. Itu ya keterangannya. Nah, sekarang coba kita lihat rumble-nya. Ini adalah salah satu saja, nanti banyak tip dan trik yang saya akan bagikan berdasarkan pengalaman saya. Nah, itu ya bisa kita lihat eh, dari serangan yang sudah monster lawan sudah jatuh. Nah, ini magic reflect, tank saya jatuh, tapi saya punya kecadangan tank dan dia sudah jatuh 2 ya. Kemudian, nah ini dia bisa menyerang dari baris baris kedua ini. Nah, ini saya punya refleks, setiap magic attack yang dilawan disampaikan oleh lawan maka akan saya balik, ada refleks. Nah, ini bisa kita lihat ya, lawan sudah 2 kartunya yang hilang. Nah, itu shield saya habis. Nah, habis lagi 1 ya, 3 sudah ke lawan yang jatuh. Lalu ini ya, sneak attack saya dan sniper saya ya, itu. Nah, dia refleks, tank saya habis, dia juga habis, dia tinggal 2. Kemudian ini sneak sneak monster saya jadi yang terdepan ya, ini sebenarnya kritis. Nah, kalau yang front kedua di depan itu kritis sebenarnya, tanknya habis itu kritis. Tetapi coba kita lihat kombinasi ini apakah saya bisa menang ya. Ini ya, keistimewaan ini. Nah, dia bisa nambah terus ini. Nah, kita lihat monster lawan tinggal 2, saya tinggal 1. Ya, tapi apa yang kita lihat ini. Nah, setiap kali dia magic, dia diserang, dia akan nambah. Setiap kali dia menyerang, dia akan nambah. Nah, nambah nyawanya. Ya, ini dia nyerang nyerang serangannya hanya bisa magic attack ini. Nah, nambah lagi. Dia bisa heal ini, lawannya bisa heal. Kemudian ini nambah lagi saya, dia heal lagi, saya serang lagi, nambah lagi nyawa saya. Nah, dia heal juga. Sebenarnya lawan yang sulit ini ya. Tapi lihat, nyawa saya tidak berkurang ya, tapi malah nambah, dia berkurang walaupun dia bisa nge-heal. Nah itu, Kak, kita lihat, ya, serang magic attack, dia juga bisa nyerang saya ya. Nah, tuh, ya dia nge-heal lagi, serang lagi, makin nambah nyawa saya. Dia tetap 3, 4 gitu. Nah, itu 12 sampai 12 ya. Nah ini. Ini adalah keistimewaan dari Venari Bondsmith yang saya dapatkan dari reward ya, ini bukan beli, dari reward. Dan kartu-kartu yang seperti ini adalah memiliki high value ya, jadi value-nya tinggi, tetapi underprice karena masih reward. Nanti kalau sudah dikeluarin semua kartu-kartu ini, bisa berharga mahal. Kartu yang termahal di Splinterland ini ada yang 7.000 US dollar atau setara dengan satu mobil Alphard ya. Nah itu jadi ada yang harganya bahkan sampai segitu. Nah, karena ini eh, terlalu lama maka ada efek kaku ya. Kaku itu nyawanya berkurang dan lihat sampai dengan 17 tadi terakhir dan saya menang. Nah, itu ya yang bisa saya tunjukkan, ini gameplaynya seperti ini dan ini cukup menarik ya. Karena kita bisa mengambil cuan dari perjualan kartu yang kita dapat secara free ataupun kartu yang beli. Kemudian kartu kita itu diketahui memiliki skill ability yang cukup baik sehingga dicari orang, maka kartu kita juga akan bernilai 100% kali lipat ya, atau 100 kali lipat ya, 1000 kali lipat dari
harga saat membelinya. Jadi kita bisa dapat dapat token, dapat dari kartu, dan dapat dari staking. Jadi keistimewaannya itu. Dan di mana reward-nya? Ya setiap hari ada daily quest seperti ini ya. Ini adalah earth quest, ya tiap hari berbeda-beda sesuai dengan elemen yang ada di sini. Nah ini bisa kita lihat, kita kalau seperti ini earth quest maka kita harus menggunakan monster yang berasal dari elemen bumi atau elemen daun ya atau elemen bumi di sini lambangnya daun. Nah, seperti itu. Kita selesaikan, kita menang, tidak boleh tidak harus 5 kali berturut-turut, asal 5 kali menang maka kita akan bisa buka lot chest-nya ini. Oke, seperti itu dulu, nanti ada sambungannya ya, karena ini gamenya cukup kompleks sehingga tidak bisa hanya dari satu atau 2 video saja, dan ada game NFT yang lain yang saya akan share-kan kepada para viewer saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa pada subscriber ke 1000 saya akan bagi giveaway. Ya, terima kasih. Happy cuan buat sobat investor semuanya.